Ya, tadi malam ruas tol sudah padat kendaraan dan bagaimana ya dengan kondisinya siang ini, Mevri? Iya, kita akan langsung tanya ini bersama dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda yang sudah ada di ruas tol Cipali. Adi, bagaimana kondisinya di siang hari ini? Karena kalau saya lihat relatif ramai lancar ya. Iya, selamat pagi Mevri dan juga Rizky. Betul sekali bahwa untuk suasana di ruas tol Cipali ini memang untuk pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Nah, kendali demikian Mevri, memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik hingga nanti pada tanggal 7 April 2025, sehingga kemarin sejak tanggal 3 sebetulnya skema one way ini sudah diberlakukan, tapi skema one way yang sudah diberlakukan ini dilakukan secara bertahap, di mana pada hari Kamis lalu sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat skema one way ini hanya diberlakukan sejak kilometer 188 hingga nanti menjelang gerbang tol Cikampek Utama, yaitu pada kilometer 70. Kemudian kemarin sore ini diperpanjang mulai dari tol Palikanci begitu ya, dari kilometer 219 hingga 72, dan kemudian tadi malam ini diperpanjang lagi dari kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung, kemudian nanti akan berakhir di kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan untuk suasana rest area sendiri Mevri, ini juga masih sangat kondusif ya, tidak ada antrian kendaraan yang akan masuk. Dan nanti demikian masyarakat ini memang harus tetap waspada ataupun tetap harus aware gitu ya, karena di rest area ini seringkali terjadi titik kemacetan untuk masuk ke dalam rest area. Saat ini fotojurnalis CNN Indonesia Evan Askam juga sedang melakukan pantauan udara melalui kamera drone, di mana dapat Anda lihat melalui layar kaca Anda ini juga sangat ramai lancar, tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang cukup berarti di tempat kami melaporkan, yaitu di depan kilometer 101. Untuk skema one way juga masih diberlakukan. Untuk bagi para pemudik sendiri yang ingin nantinya beristirahat di rest area harus memperhatikan beberapa hal, di mana di sepanjang tol Cipali ini ada setidaknya 6 rest area yang dapat digunakan, yaitu di kilometer 166, kemudian di kilometer 130, dan di kilometer 101, dan juga nanti ada di kilometer 86. Jadi masyarakat ini dapat beristirahat begitu ya, mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan rest area, di mana apabila satu rest area penuh, ini masyarakat bisa mencari rest area lain yang terdekat. Artinya tidak hanya satu rest area saja yang bisa digunakan, melainkan ada beberapa rest area. Dan apabila semua nanti rest area ini penuh, Mevri dan juga Rizky, ini mungkin bisa melakukan istirahat di exit gerbang tol. Jadi masyarakat juga bisa melakukan exit di gerbang tol terdekat untuk kemudian menuju ke tempat-tempat rest area yang sudah disediakan. Karena kalau kita perhatikan dari kemarin begitu ya, di exit tol terdekat ini memang kerap ada kantor dari jasa pengelola tol. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan dari kantor jasa pengelola tol ini untuk kemudian melakukan istirahat. Jadi tidak perlu ke rest area, karena memang di rest area ini untuk jam-jam sibuk sendiri seperti jam 12 siang, kemudian jam 18 waktu Indonesia Barat atau menjelang sholat maghrib ini cukup penuh. Bahkan kerap terjadi antrian cukup panjang menjelang rest area. Selain itu Mevri, untuk data terbaru ini sejak pukul 00 tadi malam hingga pukul 9 pagi hari tadi, sepanjang ruas tol Cipali ini ada setidaknya 40.600 kendaraan yang sudah melintas dengan rata-rata kendaraan mencapai 4,6. Nah, angka ini sebetulnya sudah meningkat sebesar 50% apabila kita bandingkan dengan arus kendaraan di jam yang sama pada satu hari sebelumnya atau kemarin. Kalau kemarin per jamnya ini hanya ada sekitar 3,3 ribu kendaraan saja yang melintas per jamnya, hari ini sudah meningkat, ataupun sejak malam tadi ini sudah meningkat menjadi 4,6 ribu kendaraan per jamnya. Itu artinya memang arus lalu lintas ini semakin padat sesuai dengan prediksi bahwa hari ini diprediksi akan menjadi salah satu puncak arus mudik yang ada di ruas tol Cipali ini. Nah, Mevri dan juga Rizky, kita akan nantikan bagaimana nanti dinamika arus lalu lintas, karena sesuai tren begitu ya, kami memantau selama 3 hari ke belakang arus balik ini di ruas tol Cipali. Memang untuk kemacetan ataupun antrian kendaraan ini biasanya terjadi pada sore atau hingga malam hari, karena memang masyarakat ini nampaknya masih menjadikan jam-jam tersebut ini menjadi jam favorit untuk melakukan perjalanan arus balik, karena untuk menghindari cuaca yang cukup terik ataupun cuaca yang kadang-kadang di ruas tol Cipali ini juga berubah-ubah. Makanya masyarakat juga harus memperhatikan faktor cuaca ya. Kalau misalkan siang hari ini masih terpantau cukup cerah di belakang saya ini di ruas tol Cipali kilometer 101, maka biasanya di sore hari ataupun malam ini nantinya akan turun hujan yang cukup deras. Hal-hal ini yang harus kemudian diantisipasi oleh masyarakat. Kita masih akan nantikan Mevri apakah kemudian puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Kembali kepada Anda Mevri dan juga Rizky. Adi Dwinanda melaporkan tadi dari ruas tol Cipali ya di Subang, Jawa Barat.
Itu ya, banyak yang harus diperhatikan gitu di cuaca ataupun juga dari persiapan Anda sendiri supaya mudik atau baliknya ke kediaman masing-masing ini bisa lancar dan juga selamat. Terima kasih Adi, selamat kembali bertugas.